Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Sunda. Perkenalkan, nama saya Kuswita Siti Devi, Kepala Sekolah SMK Negeri Batu Jaya. Safety commitment tidak menggunakan handphone saat berjalan. Karawang adalah jantung kota industri di Provinsi Jawa Barat. Di sini kami di SMK Negeri Batu Jaya menghadapi tantangan yang cukup besar untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul. Jadi kisah ini adalah kisah jejak aksi gemilang anugerah transformasi GTK SMK Negeri Batu Jaya 2025. Situasi awal di sekolah kami. Kami hadapi 3 jurang yang sangat besar. Yang pertama, karakter siswa yang belum adaptif, disiplin dan etos kerja industrinya masih minim. Inisiatif dan motivasi siswa masih rendah, sehingga tidak memiliki semangat belajar dan masih berbasis instruksional untuk melakukan sesuatu. Lalu yang kedua, integritas sumber daya manusia yang stagnan. Sebagian guru masih nyaman dengan fixed mindset, yang penting gugur kewajiban sebagai guru. Ketiga, keterikatan rendah dengan dunia usaha dan dunia industri. Hubungan yang masih transaksional, tidak ada link and match antara sekolah dengan dunia industri. Kami sadar perubahan tidak bisa hanya di kurikulum, tapi peran kepala sekolah sebagai arsitek budaya dan katalisator perubahan mutlak diperlukan untuk mengatasi stagnasi ini. Tugas kami adalah melakukan transformasi total melalui roadmap sistematis. Yang pertama adalah fondasi awal di tahun 2022. Kemudian percepatan inovasi di tahun 2023 hingga 2024 dan integrasi berkelanjutan di tahun 2025. Lalu, apa yang menjadi landasan untuk fondasi tersebut? Yaitu adalah perbaikan berkelanjutan atau kita kenal dengan Kaizen dan kepemimpinan yang transformatif. Yang menjadi target kami adalah menciptakan insan Pancawaluya, cager, bager, bener, pinter, singer, dan menanamkan growth mindset pada semua SDM. Fase 1 yaitu fondasi awal. Kami mulai dengan habituasi. Kami intensifkan pembiasaan baik untuk menanamkan Pancawaluya diperkuat dengan karakter 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Lalu, apa yang menjadi inovasinya? Yaitu habituasi piket toilet siswa dan piket patroli 5R berstandar industri. Dimonitor melalui jurnal habit tracker siswa dan check sheet berstandar industri. Ini bukan hukuman. Ini adalah penanaman disiplin dan kaizen yang melatih etos kerja. Kami juga membuka dinding sekolah memulai kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Fase 2 yaitu percepatan inovasi. Rapot pendidikan kami meningkat signifikan, memicu semangat guru untuk berinovasi. Pada tahun 2025 ini kami memiliki 4 inovasi yang sudah didaftarkan di Diba Pusaka untuk dapat mengikuti lomba inovasi di tahun 2026 yang dilaksanakan oleh BP2D dengan nama program KIJB. Inovasi yang kami miliki adalah Kaizen kelola sampah, kemudian Bukopi manufaktur, lalu ada EcoBrick, dan satu lagi adalah aplikasi e-gombal atau e-go tambal ban dari jurusan TBSM. Fokus kami adalah pembelajaran mendalam atau deep learning yang berfokus pada 4 dimensi: penguasaan konsep, HOTS, self-direction, dan integrasi dunia usaha, dunia industri. Lalu, bagaimana prosesnya? Guru menerapkan pembelajaran berbasis layanan atau service learning. Inilah TEFA non-profit kami. Siswa TKRO, TEI, TBSM, dan TJKT memberikan layanan nyata kepada masyarakat. Salah satu inovasi kami adalah Kopi Ku Kopimu, membuat prototipe manufaktur yang lahir dari kolaborasi guru dan siswa. Puncaknya, kami ditetapkan sebagai SMK Pusat Keunggulan hasil kolaborasi paripurna dengan PT Cemco. Fase 3 adalah integrasi yang berkelanjutan. TEFA non-profit kami terintegrasi penuh. Model service learning ini menciptakan ikatan emosional dan tanggung jawab bersama. Kualitas ini diakui dan kami ditunjuk sebagai tempat pelatihan vokasi Jawa Barat untuk kompetensi keahlian TKRO. Ini adalah pengakuan atas integritas sumber daya manusia kami.
Berikut adalah cuplikan dari video pelaksanaan uji kompetensi di SMK Negeri Batu Jaya ketika pelatihan vokasi di Jawa Barat ya. Peserta kami berasal dari SMK Yapines dan SMK Rimatek berjumlah 29 orang. Kompetensi yang diberikan adalah Electric Vehicle Technician dan semuanya berjalan dengan lancar. Peserta lulus dalam uji kompetensi dan telah mendapatkan sertifikat. Saat ini sedang dalam proses rekrutmen. Salah satu keberhasilan program terukur dari peningkatan pendaftar SPMB 2025 sebanyak 30%. Di sini karakter siswa Pancawaluya menjadi lebih utuh dan guru bertransformasi menjadi SDM yang memiliki growth mindset proaktif. Dulu kami hanya mendengarkan materi-materi saja, dan kalau jujur, itu sangat membosankan bagi kami. Tapi sekarang, kami sudah mulai banyak melakukan praktik-praktik belajar, dan itu sangat menyenangkan bagi kami. Selain itu juga, di sini juga ada pikir 5R dan mengisi habit tracker. Dan menurut kami, itu sangat membantu untuk kami modal di dunia kerja. Saya bangga jadi bagian dari perubahan ini. Saya yakin siap kerja karena saya punya etos Kaizen. Sebagai orang tua melihat perubahan yang sangat drastis. Anak saya sekarang lebih disiplin di rumah, sholat tidak disuruh-suruh, dan yang penting dia bangga dengan sekolahnya. Bahkan di rumah menerapkan 5R, orang tua merasa lebih tenang karena SMKN Batu Jaya tidak hanya mengejar nilai tetapi membentuk karakter Pancawaluya. Tantangan awal sebagai kepala sekolah adalah mengubah fixed mindset SDM yang melihat program sebagai beban. Bagaimana solusinya? Yaitu mengubah pendekatan dari instruktif menjadi apresiatif dan pemberdayaan melalui kombel yang aman. Guru kini melihat tantangan itu sebagai peluang, dan inilah kebaruan kami, sinergi 3 pilar, yaitu Pancawaluya, Kaizen, dan Growth Mindset. Rencana tindak lanjut kami adalah mengembangkan TEVA sebagai unit bisnis non-profit yang mandiri dan melakukan diseminasi praktik baik ini ke sekolah-sekolah lain. Kami yakin dengan visi yang jelas dan pemberdayaan GTK, vokasi Indonesia akan memimpin. Pembelajaran Teaching Factory atau TEVA non-profit di SMK Negeri Batu Jaya rencananya akan dilakukan menggunakan metode pembelajaran layanan atau service learning. Untuk kompetensi teknik otomotif, kami memiliki unit bisnis maintenance kendaraan mobil untuk berapa kilometer. Begitu pula dengan teknik sepeda motor, kami sudah memiliki aplikasi Go Tambal Ban dalam rangka pelayanan untuk servis motor secara online. Lalu selanjutnya untuk teknik elektronika industri, rencananya kami akan membuat pembelajaran terkait air conditioning atau AC ruangan. Lalu yang terakhir adalah TKJ untuk membuat jaringan internet di sekitar. Kami juga memiliki unit bisnis lain non-profit, yaitu jasa perbaikan untuk perbaikan tralis welding ataupun jasa-jasa lain terkait perbaikan perkakas. Kami di SMK Batu Jaya telah membuktikan bahwa transformasi dimulai dari hati, diwujudkan dalam aksi, dan diukur melalui integritas. Mari bersama kita ukir jejak si gemilang GTK untuk vokasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.